Mencari saham yang bagaikan permata terpendam di bursa itu, wah itu seninya investasi. Banyak yang ngomongin, tapi sedikit yang benar-benar tahu cara bacanya. Nah, kali ini saya mau ajak Anda untuk membedah sebuah peta yang mungkin bisa menuntun kita ke salah satu harta karun itu. Kita akan pakai studi kasus nyata, yaitu saham BMSR. Yuk, kita mulai? Oke, coba bayangin skenario ini ya. Gimana kalau ada perusahaan yang kalau semua asetnya dihitung, nilainya itu 2 kali lipat lebih dari harga sahamnya di pasar? Aneh kan? Kedengarannya seperti ada diskon besar-besaran yang nggak masuk akal. Nah, di dunia investasi, hal seperti ini nyata, dan inilah yang diburu oleh para value investor. Nah, ini dia. Angka pertama yang harus kita pegang. Rp827,63. Ini adalah book value per share atau nilai buku per saham dari BMSR. Gampangnya gini, kalau perusahaan ini bangkrut hari ini, semua asetnya dijual, semua utangnya dilunasi, nah inilah nilai yang tersisa untuk tiap lembar saham. Ingat-ingat angka ini ya. Terus kita lihat harga sahamnya di bursa, cuma Rp348. Loh, tunggu sebentar, nilai aset bersihnya 827, tapi pasar ngejualnya di harga 348, ini bukan cuma beda tipis, ini bedanya jauh banget. Pertanyaan besarnya, kenapa bisa begini? Kesenjangan antara nilai dan harga inilah yang kita sebut sebagai teka-teki deep value. Ini sinyal pertama bagi seorang detektif saham. Tapi, kita harus hati-hati. Harga yang kelewat murah bisa jadi memang barang bagus yang terlewatkan. Atau, bisa juga itu jebakan. Tugas kita sekarang adalah mencari tahu mana yang benar. Jadi kalau kita rangkum, nilai intrinsik per sahamnya itu Rp827. Tapi harga pasarnya cuma Rp348. Artinya ada diskon hampir 60%. Ini margin of safety yang tebal banget. Pertanyaannya sekarang, apakah pasar tahu sesuatu yang kita nggak tahu? Atau jangan-jangan pasar justru belum melihat perubahan besar yang sedang terjadi di perusahaan ini? Oke, setiap teka-teki pasti ada petunjuknya. Dan untuk kasus ini, petunjuk pertama kita temukan di laporan keuangan. Ingat, harga murah itu percuma kalau nggak ada alasan buat dia naik. Nah, sekarang yuk kita lihat, apa sih yang diceritakan oleh angka-angka ini? Coba Anda fokus ke baris kedua, laba bersih. Di tahun 2022, labanya meroket, tapi ini karena anomali harga komoditas. Wajar. Lalu di 2023 dan 2024, labanya turun drastis. Nah, disinilah pasar mungkin jadi pesimis. Tapi, lihat deh di tahun 2025, boom, labanya loncat lagi. Ini bukan lagi sekedar ikut-ikutan harga komoditas. Ini sinyal ada sesuatu yang fundamental yang berubah di dalam perusahaan. Ini dia momen ahanya. Lonjakan laba bersih sebesar 376,5%. Angka ini bukan sekedar pemulihan biasa. Ini adalah sinyal kuat bahwa mesin perusahaan mulai berputar dengan cara yang baru dan lebih bertenaga. Bagi kita, ini petunjuk bahwa pasar mungkin masih terpaku pada data suram tahun 2024 dan belum sadar ada kebangkitan di tahun 2025. Angka sebesar itu jelas nggak muncul dari udara kosong. Pasti ada pemicunya. Ada sebuah mesin baru yang mulai panas di dalam BMSR. Dan inilah inti dari cerita investasi kita kali ini. Sebuah katalis yang punya potensi mengubah peta permainan bagi perusahaan ini. Nah, ini dia perubahan paling mendasarnya. BMSR sedang bertransformasi. Dari yang tadinya cuma pedagang bahan kimia, yang marginnya tipis, sekarang mereka menjadi produsen bahan kimia terintegrasi. Mereka nggak lagi cuma jualin barang orang, tapi bikin barang sendiri. Ini lompatan besar dalam model bisnis. Dan inilah pabrik yang kita bicarakan, pabrik baru hidrogen peroksida atau HPI. Kenapa ini penting banget? 1, mereka jadi pemain kunci domestik, jadi bisa mengurangi ketergantungan impor. 2, mereka menciptakan sinergi yang kuat di dalam bisnisnya. Dan yang paling krusial buat kita sebagai investor, kontribusi penuh dari mesin uang baru ini bahkan belum tercermin di laporan keuangan 2025. Potensinya baru akan terlihat penuh mulai tahun 2026. Para analis menyimpulkannya dengan sangat baik. Pabrik HPI ini adalah katalis utama yang menggerakkan narasi investasi untuk BMSR. Dengan kata lain, inilah alasan utama kenapa masa depan perusahaan ini bisa jadi jauh lebih cerah daripada yang dilihat pasar saat ini. Oke, jadi kita udah paham cerita pertumbuhannya, kita juga udah tahu katalisnya. Sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal, apa harganya ini benar-benar murah? Cara terbaik buat ngeceknya ya dengan membandingkan apel dengan apel, alias membandingkannya dengan para pesaingnya di industri sejenis. Lihat deh grafik ini. Nggak perlu jadi ahli keuangan buat lihat perbedaannya kan? PBV atau Price to Book Value BMSR itu cuma 0,39 kali.
Artinya, kita cuma bayar 390 perak untuk setiap 1.000 perak nilai aset perusahaan. Sekarang, bandingkan dengan kompetitornya, Akra, di 1,76 kali, atau rata-rata industri di 1,5 kali. Ini bukan murah lagi namanya, ini murah banget. Dan diskon ini kelihatan di semua metrik. Lihat aja PER-nya atau Price to Earning Ratio jauh di bawah rata-rata industri. Sederhananya, untuk setiap rupiah laba yang dihasilkan, Anda bayar harga yang lebih murah di BMSR dibanding di perusahaan sejenis. Jadi dari sudut pandang manapun, pasar jelas-jelas memberi label obral untuk saham ini. Eits, tunggu dulu. Dalam investasi, nggak ada yang namanya makan siang gratis. Kalau ada sesuatu yang kelihatannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, biasanya ada tapinya. Seorang investor yang bijak itu bukan cuma lihat peluang, tapi juga wajib menimbang risikonya. Yuk kita lihat sisi lain dari koin ini. Nah, ini beberapa hal yang perlu diwaspadai. Pertama, risiko operasional. Gimana kalau pabrik barunya ternyata molor? Kedua, risiko komoditas. Harga bahan kimia itu naik turun, bisa menekan margin. Ketiga, risiko suku bunga. Utang mereka bisa jadi lebih mahal bayar bunganya. Dan terakhir, ini penting, risiko likuiditas. Saham ini nggak gampang dibeli atau dijual dalam jumlah besar, butuh kesabaran ekstra. Jadi, inilah kesimpulannya. Di satu sisi, ada peluang emas untuk membeli perusahaan yang sedang bertransformasi dengan diskon 60%, plus punya katalis pertumbuhan yang jelas. Di sisi lain, ada risiko operasional, pasar, dan likuiditas yang harus siap Anda terima. Pertanyaannya bukan apakah ini bagus, tapi lebih ke apakah peluang ini sepadan dengan risikonya untuk profil Anda? Jadi, pertanyaan pamungkasnya adalah ini. Saat ini, pasar sepertinya masih melihat BMSR dari kaca spion, fokus ke kinerja masa lalunya yang kurang oke. Tapi dengan mesin pertumbuhan baru yang siap menyala di tahun 2026, apakah pasar akan segera beralih melihat ke kaca depan? Dan apakah diskon 60% yang menggiurkan ini akan mulai menyusut begitu cerita barunya terungkap? Nah, itulah pertanyaan yang harus Anda jawab sendiri.